Oke kawanku, kali ini atau di malam ini saya ingin sedikit bercerita. Banyak yang mungkin kawan-kawan atau para senior itu terkadang gini ya lur, dalam hal berbudidaya semangka itu terkadang itu kita tidak pas untuk memilih timing waktu panen. Nah, dalam berbudidaya semangka itu kan dari awal kita nanam sampai panen itu kurang lebih kan memakan waktu 2 bulanan. Nah, dalam waktu 2 bulan itu biasanya kadang kita tidak bisa berpikir, oh ya nanti kita itu panen di bulan apa. Nah, biasanya itu banyak yang tidak disadari ataupun kurang memahami bagaimana nantinya kita waktu panen. Biasanya itu kita terlena tidak bisa menentukan situasi. Dalam artian gini ya, seumpamanya kita hari ini atau bulan ini nanam. Nah, kira-kira 2 bulan nanti itu keadaan di luar tuh gimana. Nah, itu biasanya yang para petani semangka itu lupa akan untuk menerka atau menebak. Nah, maka dari itu biasanya kenapa hasil panen kita kadang anjlok atau dapat harga yang murah, karena kita terlena tidak mengetahui situasi di pasaran sana. Nah, maka dari itu untuk kawan-kawanku atau yang sudah menanam semangka, alangkah lebih baiknya kita sebenarnya sebelum menanam kita harus membaca situasi bagaimana pergerakan semangka di luaran sana, karena yang menentukan harga murah dan mahalnya itu tergantung dari pasokan dari mana semangka itu berada. Contoh, seumpamanya diperkirakan di waktu kita panen nanti ada panen raya di daerah Jawa atau daerah lainnya. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Nah, yang terbaru kemarin itu ini kan terkait dengan program Pak Presiden, yaitu MBG ya terutama. Nah, di situ banyak saya lihat itu kawan-kawan yang sudah menanam hektaran, ternyata waktu panen harga murah. Karena yaitu tadi, kita tidak mengetahui atau memprediksi bahwa di bulan nanti waktu kita panen itu akan murah. Ya seperti itu tadi contohnya MBG. Kita nggak tahu kan, ternyata MBG itu sebenarnya perannya penting sekali untuk dunia persemangkaan ini, karena kebanyakan dari program MBG itu untuk buah itu kebanyakan rata-rata mengambil dari buah semangka. Nah, disitulah kita tidak tahu ternyata program itu sangat benar-benar ibaratnya mempengaruhi. Nah, dari kesimpulan masalah MBG itu, ternyata yang setelah saya dapat, saya pelajari, kita dalam menanam semangka itu harus mengikuti alur perjalanan sekitar lah intinya. Contohnya ya, kita harus mengetahui terutama yaitu tadi program. Kedua, tentang panen raya di mana yang paling banyak. Nah, dari prediksi-prediksi itu kan kita harusnya lebih tahu. Nah, mulai dari sekarang kita harus lebih memperhatikan, benar-benar memperhatikan tentang bagaimana kondisi di luaran sana, karena itu nanti akan menentukan harga hasil apa yang kita tanam, terutama semangka, pokoknya yang buah-buahan lah intinya.
kemarin mungkin kawan-kawan itu banyak yang tidak menyadari, begitu ada MBG harga langsung naik, ibaratnya dari 5.000 seminggu kemudian bisa 7.000, 9.000, bahkan di tempat saya kemarin sempat 10.000 lur. Tapi begitu MBG libur, anak-anak sekolah libur, harga langsung turun. Kemarin tempat saya ini nyampe hanya sekitar 3.000 lur. Pokoknya waktu itu banyak petani yang mungkin ya gagal lah karena tidak sesuai dengan harga. Kalau hasil sih kelihatannya banyak yang ini banyak yang berhasil, tapi kalah di harga. Nah, kalau saya pribadi untuk ditanam bulan ini kayaknya insya Allah bisa dapat harga lebih baik. Ya, kita bukannya senang dalam penderitaan orang lain ya lur ya, karena saya lihat itu di luaran sana itu banyak yang mengeluh tentang penyakit keriting. Nah, ini berarti ada tanda-tanda banyak kemungkinan yang gagal. Nah, itu karena gagal akhirnya pasokan barang berkurang. Nah, di samping itu ini program MBG kan kembali buka lagi karena anak sekolah kan sudah mulai belajar lagi. Nah, itu mungkin menjadi gebrakan lagi, bisa naik lagi. Karena apa? Pertama itu mungkin banyak petani yang gagal karena di musim ini emang penyakit keriting itu sangat luar biasa di luaran sana. Nah, itu karena pasokan berkurang. Terus program MBG ini kan kembali lagi buka, jadi barang itu ibaratnya berebutlah di pasaran. Nah, dari itulah mungkin insya Allah kalau kita tanam bulan ini insya Allah 2 bulan ke depan kita bisa mendapatkan hasil. Ya, itulah keinginan para petani sebenarnya. Maka dari itu kepada kawan-kawan maupun yang pemula ataupun senior, bukannya saya menggurui ya, tapi hanya ingin sebelum kita menanam itu kita harus intinya oh ya, nanti kira-kira kita nanam ini panen di bulan apa, dan di bulan itu keadaannya bagaimana, apakah di luaran sana sedang panen, ada panen raya, atau di luaran sana banyak yang gagal. Nah, disitulah kita harus bisa memprediksi keadaan kedepannya sebelum kita panen. Mungkin sedikit cerita atau sedikit wawasan tentang bagaimana kita ingin bertanam dalam berbudidaya semangka. Maka dari itu kawan-kawanku kalau mau sharing ataupun berkomentar, saya siap menjawab satu persatu. Dan jangan lupa di subscribe channel ini supaya kita sama-sama belajar, sama-sama memberitahu apa yang harus kita lakukan dalam berbudidaya semangka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.